ruang vaksin ya. Ini vaksin kulkas baru. Ada kulkas baru, mereknya TCW 3000 AC. Kemarin ini sebenarnya peruntukannya sih waktu itu kita untuk vaksinasi rutin ya. Tapi berhubung memang kemarin tahun 2020 ada bencana, jadi dialokasikan rencananya ini adalah khusus untuk kulkas untuk ini vaksin COVID. Daya tampungnya berapa banyak? Ini bisa sekitar 3.000 vial. Jadi kalau misalnya untuk yang sekarang ini yang sasaran vial 3282 itu sudah bisa mencukupi untuk satu kulkasnya aja. Ini kan ada suhunya kan dia harus 2-8 kan. Suhunya nggak boleh lebih dari 8 derajat, nggak boleh jadi di bawah 2 derajat juga kan. Nggak bisa yang kulkas gitu freezer? Nggak bisa, beda kulkas biasa. Kalau kulkas biasa atau kulkas freezer dia rusak vaksinnya. Pak Kadisnkes, persiapan kita untuk kedatangan vaksin ini gimana Pak? Ya, kita setelah dapat informasi dari provinsi bahwa akan distribusi vaksin sudah mulai dikirim dari Jakarta ke Provinsi Sumsel. Ya, kita sudah memperkuat persiapan kita yang selama ini memang sudah kita persiapkan. Jadi untuk tahap pelaksanaan ini ya kita lah mulai dari pendataan untuk seluruh tenaga kesehatan kita lah sudah selesai urusannya, sudah. Kemudian untuk fasilitas kesehatannya juga sudah dikirim datanya ke pusat, dan alhamdulillah untuk MUBA sudah selesai urusan pendataan. Kemudian persiapan untuk ruang penyimpanan atau storage-nya ya kita sudah lihat. Kalau untuk kapasitas informasinya kan MUBA 3228, artinya cukup satu kulkas. Sedangkan kita ada 2 kulkas yang kosong, yang memang sudah dipersiapkan untuk vaksin COVID. 2 kulkas yang baru itu kita persiapkan. Dan ya, artinya kalau 3228 itu cukup satu kulkas. Insya Allah cukup untuk satu kulkas itu. Untuk tenaga Kemudian, vaksin, tenaga vaksin 28 itu cukup satu kulkas. Insya Allah cukup untuk satu kulkas itu. untuk tenaga Kemudian tenaga vaksin ya masing-masing puskesmas kan sudah dikeluarkan SK-nya. Itulah data itu sudah dianggap sudah lengkap tuh, termasuk SDM kita sudah dikirim semua data-datanya. Itu nanti ada 5 orang petugas. Jadi satu bagian pendaftaran, kedua bagian screening, ketiga bagian ada 4 meja gitu kan, bagian penata pelaksanaan vaksinnya, dan keempat itu bagian pemantauan observasinya. Jadi ada 4 meja nanti disiapkan untuk pelaksanaan vaksin tahap pertama ini. Kalau tahap awal ini kan kesehatan, kita belum bicara masalah masyarakat kan, tapi kita bicara masalah tenaga kesehatan dulu. Januari sampai April ini tenaga kesehatan. Di setelah Januari sampai April ya ada TNI Polri. Jadi kalau seminggu pertama selesai tenaga kesehatan ini, itu nyambung TNI Polri. Untuk masyarakat itu April ke atas sampai bulan Maret 2022 rencananya. Artinya jangkanya panjang. Nah, jadi kita perlu juga dukungan dari pihak-pihak luar, khususnya tokoh-tokoh masyarakat, itu untuk sama-sama mensosialisasikan efektivitas dari vaksin ini. Yang mudah-mudahan vaksin yang kita akan terima ini tingkat efikasinya ini tinggi.